Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohima dengan NIM 0302241023 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang perbandingan ilmu dan pengetahuan. Yang pertama adalah pengertian ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata alima yaklamu, yang artinya adalah tahu atau mengetahui. Dalam bahasa Inggris, ilmu disebut dengan science, yang artinya adalah tahu. Sedangkan menurut istilah, ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang diperoleh melalui proses sistematis, menggunakan metode ilmiah dan berdasarkan pada bukti dan fakta yang dapat diuji. Ilmu itu mempunyai beberapa karakteristik yang dapat membedakannya dengan pengetahuan. Adapun di antaranya adalah sistematis, keumuman, objektivitas, rasionalitas, variabilitas, dan komunalitas. Yang kedua adalah pengertian pengetahuan. Pengetahuan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bahwa seseorang itu mengenal sesuatu. Adapun menurut Abbas Hamami mendefinisikan bahwa pengetahuan adalah aktivitas budi atau pikiran karena adanya hubungan yang seimbang antara objek yang ingin dikenal dengan subjek yang sadar. Burhanuddin Salam mendefinisikan bahwasanya pengetahuan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pengetahuan biasa, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman sehari-hari tanpa adanya proses yang sistematis dan metode-metode tertentu. Yang kedua adalah pengetahuan ilmu atau sains, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui penggunaan metode-metode ilmiah yang lebih terjamin kebenarannya. Yang ketiga adalah pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui pemikiran yang rasional, yang berdasarkan pada pengalaman, spekulasi, penilaian yang kritis, dan penafsiran. Yang keempat adalah pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya bersumber dari Tuhan, yang disampaikan melalui utusannya. Yang ketiga adalah ilmu plus pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Istilah pengetahuan seringkali dicampur adukan dengan ilmu atau bahkan disebut dengan ilmu pengetahuan. Menurut Abbas Hamami, seharusnya istilah pengetahuan atau knowledge dibedakan secara tegas dengan ilmu atau sains karena di antara keduanya memiliki karakter masing-masing yang cukup berbeda. Ada beberapa syarat agar pengetahuan itu dapat dikategorikan sebagai ilmu. Adapun syaratnya yaitu diantaranya bermetode, berobjek, sistematis, dan universal. Yang keempat adalah manfaat ilmu pengetahuan bagi manusia. Ilmu pengetahuan tentu memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita. Di antaranya manfaat ilmu pengetahuan itu yang pertama adalah mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perindustrian dalam batasan nilai ontologis. Yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perindustrian dalam batasan nilai epistemologis. Yang ketiga, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perindustrian dalam batasan nilai etis. Adapun manfaat ilmu pengetahuan bagi manusia yang lebih sederhana seperti meningkatkan kualitas hidup. Dengan ilmu pengetahuan, manusia bisa menciptakan teknologi yang dapat mempermudah kehidupan sehari-hari. Contohnya alat transportasi. Dengan adanya alat transportasi bisa mempermudah seseorang untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Contoh yang lain adalah alat komunikasi seperti handphone yang mempermudah seseorang untuk berkomunikasi bahkan dengan jarak yang cukup jauh. Yang kedua adalah membantu menyelesaikan masalah. Dengan ilmu pengetahuan, manusia berpikir penyebab dari sebuah masalah dan berusaha mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Yang kelima adalah perbandingan filsafat dengan ilmu pengetahuan. Pertama, persamaan filsafat dengan ilmu pengetahuan. Kesamaannya yaitu baik ilmu maupun filsafat keduanya merupakan pengetahuan manusia.
Yang kedua, baik ilmu maupun filsafat, keduanya berpangkal pada akal manusia untuk mencapai suatu kebenaran. Yang ketiga, filsafat sebagai suatu ilmu, yaitu ilmu filsafat dengan pengetahuan keduanya memiliki syarat-syarat ilmiah, yaitu memiliki objek, metode, sistematis, serta memiliki kriteria kebenaran. Adapun perbedaan filsafat dengan ilmu pengetahuan, diantaranya yang pertama adalah filsafat merupakan induk ilmu pengetahuan, maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu sangat ditentukan filsafat. Yang kedua, filsafat bersifat reflektif, yaitu mempertanyakan dan membahas tentang objek termasuk filsafat itu sendiri. Sedangkan ilmu pengetahuan tidak bersifat reflektif. Yang ketiga, filsafat membahas segala sesuatu secara menyeluruh dan universal. Sedangkan ilmu pengetahuan hanya membahas pada gejala-gejala yang sangat khusus dari sudut pandang yang khusus pula. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi perbandingan ilmu dan pengetahuan tersebut. Semoga dapat diambil manfaat. Walahir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.